Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita mengkaji tentang keyakinan tauhid, akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas apa yang terkait dengan surat Al-A'raf ayat yang ke-190. Ya. Bisa juga kita tarik sebelumnya ayat 189 dan 190 pada surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Kemudian darinya Allah menciptakan pasangannya supaya dia merasa tenang kepadanya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Maka ketika ia menggaulinya, dia pun mengandung dengan kandungan yang khafifan, yang ringan, yakni di awal kandungan. Famarrat bih, lalu berlalu waktu. Falamma asqalat, ketika semakin berat kandungan itu, da'awallaha rabbahuma, keduanya berdoa kepada Allah, Rabb keduanya. Lain ataitana salihah, kalau engkau mengaruniakan kepada kami seorang anak yang utuh, ya, salihan yang baik dalam arti secara fisik tidak ada cacat sama sekali, lanakunanna minasyakirin, sungguh kami akan menjadi golongan orang-orang yang bersyukur. Falamma atahuma salihah, maka tatkala Allah mengaruniakan kepada keduanya seorang keturunan yang baik, ja'ala lahu syuraka, keduanya menjadikan untuknya, untuk syuraka, justru menjadikan serikat bagi Allah, menyekutukan Allah, fima atahuma, pada apa yang Allah karuniakan pada keduanya. Fata'ala Allahu amma yusyrikun, maka maha besar Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Hadirin rahimakumullah, ayat ini terkait dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia. Di awal ayat ini Allah menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah beri karunia. Di mana sebagian orang ketika Allah beri karunia keturunan, Allah beri karunia keturunan yang sehat,
Allah beri karunia keturunan yang tidak ada cacatnya, dia normal, yang mestinya seorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia tersebut. Dan bahkan sebagian orang memang sudah menyatakan akan bersyukur kepada Allah kalau diberi karunia yang baik. Tapi pada kenyataannya setelah kelahiran anak, setelah Allah beri karunia yang baik, anak yang sehat, anak yang normal, ternyata banyak orang yang justru menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensyukuri dengan yang semestinya, tapi justru menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan macam-macam bentuk, ya. Di antaranya adalah dengan cara memberi nama anak tersebut dengan nama yang artinya adalah penghambaan kepada selain Allah. Ada yang diberi nama, kalau dulu di masyarakat musyrikin ada namanya Abdul Uzza, ya. Anak hambanya Uzza. Ada mungkin Abdul Lat, hambanya Lata. Ada mungkin Abdul Harith. Nah, ini Abdul Harith ini yang sebetulnya perlu diperhatikan, ya. Barangkali kalau kita dengar seperti nama Islami itu, dan mungkin banyak atau ada yang namanya Abdul Harith. Padahal Al-Harith itu bukan nama Allah, tapi justru salah satu nama syaitan. Ya. Jadi itu keliru, ya. Ya, dengan sa Abdul Harith. Ya, itu salah satu julukannya syaitan, ya. Harith. Ya. Ya. Jadi ya, kalau memang punya beberapa makna, ya. Punya beberapa makna. Kalau Al-Harith sendiri tanpa ada kata abdun bisa bermakna yang baik, yaitu seorang yang menanam, ya, seorang yang bercocok tanam. Kalau Al-Harith itu sendiri secara bahasa begitu. Tapi ketika ada kata Abdu Al-Harith, hambanya Al-Harith, itu dulu zaman itu bisikan syaitan untuk memberi nama seperti itu sebagai penghambaan kepada syaitan. Iya. Nah, atau abdun-abdun yang lain yang bukan kepada selain Allah. Mestinya kan punya anak diberi nama Abdullah, Abdurrahman, ya kan? Abdul Wahid, ya, Abdul Quddus, dan yang selainnya dari nama-nama yang dihambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang musyrik dulu, ya, atau orang-orang kafir, masing-masing mereka terkadang menghambakan anaknya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu bentuk ada unsur kesyirikan, ya. Masalah syirik besar, syirik kecil itu tergantung pengetahuan dia dan niat dia. Ada kalanya orang memberi nama seperti itu nggak tahu menahu, ya. Nah, ini kita katakan keliru, perlu diperbaiki. Ada yang sekedar penamaan saja, ya, tidak bermaksud menghambakan kepada selain Allah. Yang jelas itu tetap kita katakan keliru, ya, walaupun bisa jadi hanya sampai pada syirik kecil, tidak syirik besar, bisa jadi hanya kekeliruan karena nggak tahu sama sekali. Bisa jadi syirik akbar kalau dia memang berniat menjadikannya sebagai hamba untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini diantaranya menyinggung yang seperti itu. Ada orang-orang yang ketika sebelum dapat karunia anak minta kepada Allah, berharap, ya, berdoa supaya anaknya lahir dalam keadaan sehat dan dia akan bersyukur setelah keluar diberi nama dengan nama
seperti itu. Nah, maka Allah mengatakan falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Ketika Allah beri anak yang sehat, justru dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada karunia tersebut. Fata'ala Allah amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Terkait dengan ayat ini ada suatu riwayat ya, walaupun sebetulnya riwayat itu diperselisihkan oleh ulama dan cenderung kepada riwayat yang lemah, yaitu terkait dengan Nabi Adam alaihissalam yang mengandung, kemudian dia diancam oleh syaitan. Ya, diancam oleh syaitan. Dia mengatakan kalau tidak diberi nama anak yang lahir nanti dengan Abdul Harith, maka kami akan jadikan anak itu bertanduk seperti tanduk kijang. Ya. Kemudian tidak ditaati. Kemudian anaknya lahir dalam keadaan sudah meninggal. Beberapa kali sampai diikuti sehingga diberi nama Abdul Al-Harith. Ya, baru ketika itu lahir dengan sehat. Cuma ini riwayat yang lemah ya. Ulama mengatakan ini riwayat yang lemah, tidak benar cerita tentang Nabi Adam melakukan seperti itu. Yang benar bahwa ayat ini Allahu a'lam terkait dengan keumuman kaum musyrikin. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan, ada yang menamai anaknya Abdul Ka'bah, bukan Abdu Rabbil Ka'bah, tapi Abdu Al-Ka'bah. Ya, hambanya Ka'bah, ya, salah, ya kan? Ada Abdul Uzza, bahkan dalam waktu yang artinya zaman-zaman sekarang pun ada di sebagian, kayak di Afghanistan itu ada nama-nama, misalnya Abdur Rasul, ya, Abdur Rasul, mestinya kan Abdu Rabbir Rasul gitu kan, hamba Robnya Rasul, tapi disebut Abdur Rasul, ya, karena mengagungkan Nabi tapi melampaui batas, ya, melampaui batas, sehingga tidak dibenarkan yang seperti itu. Nah, itu adalah bagian daripada tadi kesyirikan, di mana menjadikan nama anaknya bermakna sebagai hamba selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bab kita ini, kalau begitu penulis ingin menyoroti sebagian perbuatan kesyirikan yang nampaknya ya sepele, ya, tampaknya sebagian orang nggak begitu perhatian, tapi itu dalam tinjauan akidah, keyakinan tidak benar, ya. Itu hal yang berbahaya. Disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah, qala Ibnu Hazm ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Ulama sepakat tentang haramnya semua nama yang dihambakan kepada selain Allah, ya, seperti yang tadi kita contohkan. Dan ini salah satu bentuk kesyirikan. Sebetulnya bentuk kesyirikan itu ya banyak ya, dalam kelahiran anak orang banyak melakukan acara-acara yang macam-macam, yang di situ ada unsur-unsur kesyirikan, ya. Dalam tradisi kita juga banyak hal-hal yang semacam itu. Nah, ini kalau kita merujuk kepada ayat ini, ayat ini menyinggung pula hal-hal yang seperti itu. Adanya orang-orang yang diberi karunia lahirnya anak yang sehat, tapi tidak bersyukur kepada Allah dengan yang sebenarnya, tapi justru melakukan praktek-praktek kesyirikan. Kemudian disebutkan di sini wama asbaha dzalik hasya Abdul Muttalib, terkecuali nama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakek Nabi, ya kan? Kok bukan
Abdullah, kalau ayah Nabi Abdullah. Tapi kalau kakeknya kok Abdul Muttalib. Al-Muttalib itu siapa? Apakah Al-Muttalib nama Allah? Jawabannya tidak. Ya. Terus kenapa dinamakan Abdul Muttalib? Abdul Muttalib di sini sebetulnya penghambaan di sini bukan artinya penghambaan peribadatan, bukan. Ya, bukan penghambaan peribadatan, tapi Abdun di sini artinya budak, ya, hamba sahaya. Karena dulu ceritanya kakek Nabi itu di Madinah. Kakek Nabi itu dulu di Madinah. Jadi keluarga Nabi memang sudah ada hubungan sejak nenek moyangnya dengan keluarga besar Madinah. Ya, dari Bani Najjar, dari sana Madinah. Lahir di sana, besar di sana. Kemudian setelah besar, maka diambil oleh keluarga yang dari Makkah, dibawa pulang, diajak ke Makkah, karena tahu ini keturunan ayah-ayah kami mau ajak pulang ke Makkah. Nah, perjalanan dari Madinah ke Makkah, kita tahu ya, padang pasir seperti itu, sehingga ketika sampai Makkah sudah dalam kondisi apa? Sangat lusuh, ya, berdebu. Nah, orang-orang Makkah mengira itu adalah budaknya Al-Muttalib, sehingga mereka bilang, oh itu Abdul Muttalib, itu bunda hamba sahayanya Al-Muttalib. Begitu ceritanya, begitu, sehingga itu lekat menjadi nama dan julukan, dia adalah Abdul Muttalib. Jadi Abdun di sini bukan artinya hamba dalam arti hamba dalam ibadah, bukan, tapi hamba dalam arti budak, ya, hamba sahaya. Kemudian, jadi kalau misalnya ada dari nama-nama yang mengandung makna-makna penghambaan kepada selain Allah, dan kita telah mengetahui, mestinya nama-nama itu dirubah, ya. Telah kita lewati pada beberapa bab yang lalu, Nabi merubah nama-nama yang tidak baik, seperti kemarin kita baca tentang kisahnya siapa? Abul Hakam, ya kan? Abul Hakam diganti oleh Nabi SAW menjadi Abu Shuraih, ya, Abu Shuraih, karena punya makna yang tidak pantas. Begitu pula seperti ini, kalau ada yang namanya Abdul Harith misalnya, mestinya diganti, ya, menjadi Abdullah, Abdul Rahman, atau yang lain dari nama-nama yang bagus. Kemudian berikutnya kita berpindah kepada bab yang lain, yaitu terkait dengan firman Allah Azza wa Jalla juga pada surat Al-A'raf, ya, sama surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu yaf'alun." Ma kanu ya'malun. Artinya, walillahi al-asma'ul husna, dan milik Allah al-asma'ul husna, nama-nama yang sangat baik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu. Wadharul ladzina yulhidun, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam bab nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan diberi balasan atas apa yang mereka perbuat. Ayat ini menerangkan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama, yaitu disebutkan di sini al-asma'u al-husna. Al-asma' itu artinya nama-nama. Al-husna itu
yang sangat bagus. Nah, nama-nama itu banyak ya, seperti yang banyak disebut dalam ayat-ayat Al-Quran, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan seterusnya dari asma-Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asma'u al-Husna. Allah mengatakan, "Fad'uhu biha." Berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita berdoa kepada Allah, kita menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Misalnya kita berdoa meminta rizki. Ada nama Allah Ar-Razzaq, zat yang memberi rizki. Maka kita mengatakan, ya Allah ya Razzaq, urzuqni, beri aku rizki. Misalnya kita meminta pemberian yang macam-macam. Di antara nama Allah yang sesuai dengan itu adalah Al-Wahhab, yang Maha memberi. Misalnya kita minta permintaan macam-macam, kesehatan, minta kesembuhan, minta rezeki, minta macam-macam yang kita minta. Nah, kita menyeru nama Allah ya Wahhab, wahai zat yang Maha memberi, ya, beri aku ini dan itu, begitu. Misalnya kita mohon ampunan, ya, nama Allah Azza wa Jal di antaranya adalah Al-Ghafur, yang Maha memberi ampunan. Ya, kita sebut nama Allah ya Ghafur, ighfirli dunubi. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa saya. Minta supaya diberi kasih sayang Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, ya kan, yang Maha Pengasih Penyayang. Ya Rahman ya Rahim, irhamni, beri aku kasih sayangmu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi Allah memerintahkan fad'uhu biha, berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah itu. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam bab nama-nama Allah. Ya. Nah, di sini ini yang lebih kita soroti dalam ayat ini terkait dengan bab keyakinan dan akidah, ya. Kalau begitu ada orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan terhadap nama-nama Allah dalam bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengatakan sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan diberi balasan atas perbuatan mereka yang menyimpang dalam bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang perlu kita lihat ya, perlu kita pelajari menyimpang dalam bab nama-nama Allah itu seperti apa. Nah, banyak hal yang dilakukan orang-orang yang menyimpang dalam bab ini. Misalnya, satu, mereka yang tidak percaya dengan asma Allah, tidak mengimani nama-nama Allah, seperti suatu kelompok yang disebut Jahmiyah. Ada kelompok disebut Jahmiyah. Mereka tidak mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua, tidak mengimani makna yang terkandung dalam nama-nama Allah. Ya, tidak mengimani makna yang terkandung dalam nama-nama Allah. Jadi ada juga nih bentuk kedua dari bab penyimpangan dalam bab ini, yaitu tidak mengimani makna-makna yang terkandung pada Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik itu. Ya. Mereka adalah kelompok yang disebut dengan Mu'tazilah. Ya, kelompok Mu'tazilah itu mereka beriman dengan nama-nama Allah tapi enggak mengimani makna-makna yang terkandung. Bagaimana sih nama-nama Allah dan maknanya? Ya. Misalnya tadi kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan? Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Berarti Allah itu punya sifat kasih sayang, ya kan? Allah Al-Alim, itu salah satu nama Allah, Al-Alim yang Maha berilmu. Berarti Allah punya ilmu,
Ya. Al-Qadir, Allah yang maha mampu. Berarti Allah punya kemampuan dan seterusnya. Seperti itu. Nah, orang-orang Mu'tazilah ini tidak mengimani makna-makna tersebut. Ya, ini suatu hal yang sangat aneh, ya. Jadi seolah-olah nama-nama itu hanya nama yang tidak mengandung arti. Seolah-olah begitu, atau memang begitu, bahkan menurut mereka itu nama-nama yang tidak mengandung arti. Nah, ini sangat menyimpang dari keyakinan yang benar. Ada juga bentuk penyimpangan terhadap nama-nama Allah atau dalam bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka menjadikan nama-nama Allah yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka pakai sebagai nama makhluk. Ya. Ada beberapa nama yang itu nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh siapapun memiliki nama tersebut. Ya, seperti misalnya nama Allah itu sendiri. Ya, itu enggak bisa siapapun dari makhluk diberi nama dengan nama itu. Begitu juga nama Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama yang khusus bagi Allah. Jadi makhluk, orang, siapapun enggak boleh diberi nama Ar-Rahman. Kalau mau beri nama Rahman, kasih depannya Abdun. Jadi Abdur Rahman. Kalau tanpa Abdun, hanya Rahman saja, tidak boleh. Karena nama ini khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada beberapa nama yang makhluk juga boleh, walaupun punya makna yang tentunya hakikat yang berbeda. Seperti kata Aziz. Aziz itu boleh makhluk diberi nama Aziz. Ya, karena Allah menyebut di Quran sang raja pada kisah Yusuf disebut Aziz. Ya. Cuma tentu maknanya hakikat maknanya berbeda dengan Aziz yang itu sifat Allah, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Ar-Rahman itu khusus bagi Allah, tidak boleh siapapun ya diberi nama dengan nama tersebut ya, sehingga kalau mau menyebut sebutan itu harus didahului dengan Abdun, menjadi Abdur Rahman ya. Kemudian juga salah satu bentuk penyimpangan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini adalah menjadikan sebagian nama-nama Allah sebagai nama sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Uzza, ya. Tuhannya orang-orang musyrik, Uzza. Uzza ini diambil kata tersebut dari nama Allah Al-Aziz. Ya, mirip ya kan, Uzza, Aziz ya kan. Mereka mencomot nama itu ya dengan dirubah bentuknya sehingga Tuhan mereka disebut Al-Uzza. Nah, ini juga menyalahgunakan ya. Ini termasuk menyimpang dari kebenaran dalam bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk dalam penyimpangan dalam bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah ya menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang Allah sendiri tidak menamai dirinya dengannya. Jadi terkait nama Allah kita enggak bisa menyebut semau kita. Kita mau menyebut Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim harus ada dasarnya. Harus ada dalilnya. Al-Qur'an atau hadis yang sahih. Kalau kita mau menyebut Allah dengan sebutan tertentu sebagai nama Allah, ya enggak boleh. Ya, tidak dibenarkan. Nah, itu semuanya adalah contoh-contoh yang ini semua tergolong dalam al-ilhad, penyimpangan dalam bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan dalam ayat ini, wadaru alladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkan mereka yang melakukan penyelewengan atau penyimpangan dalam bab nama-nama Allah
sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan diberi balasan atas perbuatan mereka. Nah, itu ancaman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Sammu Allata minal ilah wal Uzza minal aziz." Ibnu Abbas mengatakan orang-orang itu musyrikin ya menamai Tuhan mereka Lata dari kata al-ilah. Jadi mencomot nama Allah al-ilah disebut untuk Tuhan mereka dengan sebutan Lata. Ini menurut salah satu pendapat. Pendapat lain tentang Lata mengatakan bahwa itu dari kata Lata yalutu yang artinya mengadon kui. Tapi yang kedua di sini al-Uzza minal aziz. Mereka menyebut Tuhan mereka al-Uzza mencomot dari nama Allah al-Aziz. Wa 'anil A'mash yudkhiluna fiha ma laysa minha. Seorang ulama juga yang bernama Al-A'mash mengatakan termasuk dalam hal ini adalah memasukkan dalam nama-nama Allah sesuatu yang bukan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu makna ayat yang kita baca, sehingga dalam tinjauan akidah ya dalam bab ini kita harus berhati-hati ya, dan kita harus memahami masalah ini terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita juga mengimani semua nama yang Allah sebutkan dalam ayat maupun hadis yang sahih, kemudian kita berdoa memohon kepada Allah, menyeru dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin pada kesempatan ini yang bisa kita kaji.